Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Melewati pertengahan bulan Juni ini, kita semua di komunitas Bipro terus berjalan maju, menembus badai di masa new normal ini. Mungkin sudah banyak yang beraktivitas. Saya terus berdoa agar Tuhan terus beri kesehatan buat kita semua. Dan iman kita semakin dipertajam untuk benar-benar hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya tahu ini mungkin tidak mudah, tapi inilah fungsi komunitas kita. Kita bisa saling menopang dan menguatkan agar kita semua terus melekat sama Tuhan. Jangan pernah lelah dan terus semangat mengikuti Tuhan. Jadi, buat teman-teman semua, jangan tinggalkan komunitas. Justru dalam kondisi kayak gini, kita harus terus merapatkan barisan, maju bersama dan saling menguatkan. Buat yang masih belum bergabung, ayo gabung di sini. Kita akan bertumbuh bersama di dalam Betani profesional ini. Di minggu ketiga ini melanjutkan renungan Stormbreaker kita, bagaimana jika kita mengalami kegagalan. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa bekerja, kehilangan pekerjaan, atau mungkin harus dirumahkan. Saat kita di lubang terdalam, gimana respon kita? Gimana kita bisa terus bertahan? Satu tema yang menurut saya cukup berat, karena jujur mengalaminya pasti jauh lebih susah daripada menasehati. Saya tahu, mungkin di luar sana ada yang benar-benar mengalami masa-masa sulit ini. Dan saya tahu persis, mungkin teman-teman yang sedang mengalami, mungkin berpikir, yang jadi pembicara enak ya, cuman ngomong aja, tidak merasakan. Tapi saya ini aslinya bukan pembicara dan bukan pendeta. Saya juga bekerja, dan memang pandemik ini juga berpengaruh sekali dalam pekerjaan saya. Kantor pun harus merumahkan banyak orang. Bisnis gak bisa berjalan kayak dulu lagi. Banyak yang harus disesuaikan dan tidak semudah dulu lagi. Saya mau buka kafe aja, sekarang masih mikir-mikir strategi apa ya yang kira-kira tepat. Tantangan di luar sangatlah teramat berat. Kondisi ke depan kita nggak ada yang tahu, tidak bisa terbaca nanti bakal seperti apa. Mengalami ini semua, ya bersyukur karena kita semua masih bisa saling menguatkan. Ada satu ayat yang mau saya bacakan sebagai dasar dari renungan kita kali ini. Ayat yang lumayan terkenal, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat membaca ayat ini, mungkin kita semua sudah sering dengar bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Dan rancangannya itu baik dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, ada satu hal yang saat saya membaca ayat ini yang harus juga kita tangkap, yaitu percaya. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana indah, tapi apakah kita benar-benar bisa percaya sepenuh hati sama Tuhan? Ini yang mau saya tekankan di sini. Ada satu definisi dari percaya, yaitu yakin bahwa yang dipercayainya itu sanggup dan tidak pernah gagal. Nah, saat kita membaca ayat di Yeremia itu bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan bukan kecelakaan, apakah kita punya rasa percaya penuh sama Tuhan? Saat kita diperhadapkan dalam kondisi yang kelihatannya dari sisi manapun buruk, apakah kita bisa tetap percaya bahwa ini semua masih dalam rancangan baik Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap percaya sama Tuhan bahwa rancangan Tuhan baik? Tapi kenyataannya di depan kita malah musibah. Ini adalah hal yang sulit pastinya. Kita semua belajar, bahkan saya sendiri pun terus belajar dalam hal ini. Saya nggak mau bahas teori muluk-muluk, tapi cuma satu hal yang buat saya benar-benar menjadi pegangan saya, yaitu Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya, maka saya percaya Dia tidak akan merencanakan yang buruk terhadap diri saya. Mana ada orang yang mengasihi saya merencanakannya jelek? Pasti nggak mungkin. Sama juga dengan Allah kita. Kasih Allah sudah sangat terbukti. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat. Meskipun saya jelek, saya mencekno, saya nakal, saya jahat sekalipun, Allah tetap mengasihi saya.
Meskipun saya tidak mengasihi Allah, tapi Allah tetap mengasihi saya. Ini yang Alkitab katakan tentang Allah kita. Jadi jangan pernah sekalipun ragukan kasih Allah kita. Sepanjang hidup saya sampai sekarang, jika saya renungkan, gak ada loh hal-hal jelek yang Allah rancangkan buat saya. Kalau mengalami keadaan buruk, mungkin beberapa kali. Tapi pada akhirnya saya lihat tetap semuanya itu mendatangkan kebaikan buat saya. Saya merasakan bahwa hal buruk sekalipun, asal ada Tuhan, semuanya akhirnya jadi baik. Kayak contohnya WFH ini aja. Setelah saya sering di rumah dan anak saya pun juga nggak sekolah, ternyata kita punya hubungan yang jauh lebih akrab antara saya dengan anak-anak saya. Saya main bareng, makan siang bareng, yang dimana waktu saya bekerja, hampir dikata saya nggak pernah makan siang bareng-bareng anak-anak saya. Kemudian saya renang bareng, ngobrol bareng, hampir tiap hari mungkin kita renang bareng. Anak-anak saya lebih sering cerita ke saya, lebih sering curhat. Ya, itu hal-hal positif yang bisa saya dapatkan di masa-masa WFH ini. Padahal kalau dipikir-pikir, WFH ini pasti membuat saya pusing banget. Karena bisnis pasti terganggu. Contohnya bisnis hotel, macet. Karena okupansi nggak sampai 30%. Ballroom kosong, ruang meeting nggak ada orang. Hampir dikata 3 bulan ini saya nombok. Bisnis perhiasan juga belum mengalami pergerakan yang positif. Harus terus atur strategi ke depan. Harus berbuat apa untuk bisnis yang sudah terlanjur besar ini. Tapi kalau saya melihat dari sisi positifnya, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat keluarga saya. Dan ini yang benar-benar saya syukurin banget. Karena gimana pun juga, keluarga itu jauh lebih penting dari pekerjaan saya. Masa depan anak-anak saya tergantung juga dari seberapa dekat saya dengan mereka. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan di situ bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, garis bawahi kata segala sesuatu. Segala sesuatu bisa sesuatu yang baik, juga bisa sesuatu yang buruk. Semuanya baik maupun buruk. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, janganlah kita diskriminasi. Yang dari Tuhan pasti baik, belum tentu. Bisa baik, bisa buruk. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu baik atau buruk, semuanya Tuhan atur bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jika demikian, maka dalam menghadapi masa sulit, atau hal buruk, atau mungkin kondisi ekonomi sulit, mungkin di PHK, jangan protes. Kok Tuhan mendatangkan corona ya? Katanya Tuhan mengasihi manusia. Tapi kok bisa ada corona? Saya mau kasih tahu, corona pun juga ada dalam kendali Tuhan. Ini mungkin hal buruk, nggak ada yang bilang corona baik. Tetapi segala sesuatu termasuk corona ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin ada teman-teman yang terimbas di pandemi ini, mungkin ada yang di PHK, atau mungkin ada yang bisnisnya tutup, yang ekonominya jadi sulit. Ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Justru di saat seperti ini, kita harus lebih melekat sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang menjauh dari Tuhan. Jadi ayo, jika kita mau jadi bagian dalam janji rencana Tuhan, justru kita harus terus melekat sama Tuhan, terus percaya penuh sama Tuhan. Kembangkan kepercayaan kita sama Tuhan. Tuhan itu bekerja di dalam berkat, tetapi Dia juga bekerja di dalam wabah. Masih ingat cerita Musa dan bangsa Israel? Karena dengan tulah dahulu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui tulah, Allah melawan kekerasan hati orang Mesir. Dan ini menjadi pelajaran kepada bangsa Israel tentang kuasa Allah yang tidak terbatas. Dalam menghadapi kondisi sulit ini, saat ini justru kita harus melihat kuasa Allah yang tidak terbatas. Sangat mudah sekali buat Tuhan untuk membalikkan keadaan, untuk menyetop wabah corona. Tetapi saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada umatnya.
sedang mengajar umatnya untuk percaya penuh sama Dia. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita sedang di posisi terdalam di hidup kita? Mungkin kita habis di PHK. Yang paling mendasar, kita semua harus terus percaya penuh sama Tuhan. Tuhan kita sanggup mengubahkan semuanya. Tetapi jika Dia tidak mengubah, berarti Dia masih punya rencana melalui ini semua. Dia Allah yang mengasihi kita. Jangan pernah ragukan kasih Allah dalam hidup kita. Hal terakhir yang juga mau saya bagikan yaitu 7 langkah praktis yang bisa kita lakukan saat kita mengalami PHK. Yang pertama, mulai dengan saat teduh, dengan membaca renungan Alkitab, dengan berdoa. Jadikan saat teduh sebagai habit kita, budaya kita, culture kita, untuk kita memulai hari kita dengan Tuhan. Cari Tuhan, cari tuntunan Tuhan, dekatkan diri kita sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti berbicara kepada kita. Mungkin selama ini kita sering bolong-bolong, terlalu sibuk kerja sampai lupa saat teduh. Ayo, bangun lagi hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua, ceritakan pada pasangan, teman, atau relasi upaya yang sudah kita lakukan di minggu ini dan rencana di minggu depan kita mau ngapain. Kenapa kok cerita? Supaya mereka pun bisa mendukung kita, menguatkan kita. Saya percaya kadang Tuhan itu memakai sekeliling kita untuk berbicara sama kita. Dan bisa jadi saat kita sharing, Tuhan pakai mereka untuk berbicara sama kita dan menuntun kita. Yang ketiga, pilih orang yang bisa dipercaya, berwawasan luas, dan punya kapasitas yang bisa memberi saran, masukan yang bermanfaat buat kita. Intinya, buka wawasan kita, terima masukan sebanyak-banyaknya, supaya plan kita semakin baik. Mungkin mereka juga bisa memberi pertimbangan yang sangat berguna. Mungkin mereka bisa meluputkan kita dari keputusan kita yang salah. Ingat, tuntunan Tuhan bisa juga melalui mereka. Yang keempat, komitmen untuk terus mencari update lowongan kerja. Terus aktif, jangan sampai kita malah down. Di rumah nggak ngapa-ngapain. Terus aktif berusaha dan jangan diam aja. Terus jalani dengan semangat dan melangkah maju. Terus aktif ajukan lamaran. Terus ikut tes masuk kerja dan semangat. Yang kelima, komitmen untuk terus menambah soft skill kita melalui baca buku, artikel, melalui Google, YouTube, ikut pelatihan online, seminar leadership, dan lain sebagainya. Terus ingat, tingkatkan kemampuan kita, supaya kita bisa memiliki skill dan kompetensi yang lebih lagi. Saya pun di saat WFH ini terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya, melalui webinar, melalui ngobrol dengan konsultan. Ya, karena kenapa? Saat ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk meningkatkan kemampuan, sehingga saat nanti semuanya ini berlalu, saya bisa lebih lagi mengeksplor bisnis saya. Yang keenam, komitmen untuk terus melayani, seperti di komunitas, di gereja, di FA, mungkin membantu teman, orang tua, atau sosial, supaya kita tidak diam saja di rumah, tetapi juga aktif di komunitas. Yang saya yakin terkadang dalam melakukan hal seperti itu, kita pun bisa mengenal diri kita, mengenal bakat minat kita, mengenal passion kita, sehingga bisa mempertajam sebenarnya maunya Tuhan itu apa buat kita. Yang ketujuh, review tindakan kita seminggu ini, supaya kita bisa terus evaluasi dan melakukan perbaikan. Kondisi sulit ini terkadang membuat kita kehilangan arah dan tujuan, kehilangan iman, kehilangan semangat. Tetapi saya tetap mau ingatkan bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bekerja dalam hal yang baik. Dia juga bekerja dalam hal yang buruk. Dia Allah di atas gunung dan Allah di dalam lembah. Jadi saat kita melalui ini semua, jangan pernah sekalipun lepaskan Tuhan kita. Tetap percaya penuh bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ingat, dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.